Donnarumma tak mempan dibuat tertekan. Gianluigi Donnarumma sudah terbiasa dengan tuntutan tinggi sejak masih belia. Alhasil Donnarumma tidak akan mempan dipengaruhi tekanan. Meski usianya baru 22 tahun, kiper internasional Italia itu telah memiliki jam terbang tinggi. Sebelum bergabung dengan Paris Saint-Germain, Donnarumma pernah memperkuat tim utama AC Milan selama 6 tahun. Donnarumma berperan penting dalam sukses Italia memenangi Piala Eropa 2020. Performanya membuat Donnarumma diganjar trofi kiper terbaik di Gala Ballon d'Or 2021 dan mendapat pengakuan dari IFFHS. Kiper jebolan Akademi Sepak Bola Napoli itu mengungkapkan kelebihannya sebagai kiper adalah kemampuannya mengelola tekanan yang sudah dirasakannya sejak awal. Aku selalu ingin menjadi seorang kiper. Aku tidak merasakan tekanan dan itulah kekuatanku, ungkap Donnarumma kepada media resmi PSG. Aku selalu mengurusnya dengan baik, bahkan ketika aku masih sangat muda. Ini memberiku keuntungan. Bermain di San Siro di usia 16 tahun itu sama sekali tidak mudah, tapi aku selalu mencoba untuk tetap tenang. Donnarumma baru membuat 10 penampilan untuk PSG. Sempat tersiar rumor bahwa Donnarumma tidak berbahagia karena harus berbagi peran dengan kiper senior Keylor Navas. Aku bahagia kok di Paris. Di sana tidak banyak perubahan dan aku baik-baik saja dengan tim, dengan klub, dengan semua orang di sini. Fans menyambutku dengan sangat baik. Aku sangat berterima kasih dan aku percaya bahwa aku akan selalu memberikan yang terbaik untuk kaus prestisius ini yang pantas mendapatkan banyak kemenangan dan respek. Lugas Donnarumma. Thierry Henry bicara tangisan dan problem adaptasi Messi di PSG. Ex-bintang Barcelona dan timnas Prancis Thierry Henry mencoba mengurai penyebab start kurang mantap Lionel Messi bersama PSG di Liga Prancis. Thierry Henry yang kini sering tampil sebagai analisis untuk Amazon Prime sangat memahami kesulitan Messi di PSG. Ketika pergi dari tempat di mana Anda tinggal sedari kecil dalam waktu yang sangat lama, tempat yang tak terpikirkan untuk ditinggalkan, itu banyak menguras emosi. Anda mesti sadar dan memahami di mana Anda berada, menyesuaikan dengan liga dan beradaptasi dengan tim baru, lalu mencerna kepindahan, kata Thierry Henry seperti dikutip dari Geki. Henry menyebut bahwa keputusan Messi meninggalkan Barcelona pada tahun ini merupakan langkah yang begitu berat. Anda lihat dia, Messi menangis saat pergi. Itu bukanlah tangisan palsu, dia menangis. Butuh waktu untuk beradaptasi dan memahami. Sekalipun Anda adalah seseorang seperti dirinya, meninggalkan Barcelona masih merupakan pengalaman baru baginya. Namun, saya percaya dia akan mengatasinya. Saya yakin kepadanya. Hal yang sama ketika saya meninggalkan Arsenal. Untuk pindah ke Barcelona, butuh beberapa saat bagi saya menyesuaikan diri dengan sekeliling. Saya tak pernah berpikir saya akan meninggalkan Arsenal. Jadi, bergabung dengan Barcelona, apakah saya berada di klub hebat, kota hebat? Tentu, namun butuh beberapa saat untuk mencernanya, kata Henry. Lihat betapa cerdasnya Leo pantau musuh 5 hingga 10 menit cari kelemahan lawan. Lionel Messi memiliki salah satu otak sepak bola paling cerdas dalam sejarah permainan ini. Ada alasan bagus bahwa kecerdasan Messi telah memainkan peran penting dalam kemampuannya menghasilkan angka-angka luar biasa dalam jumlah gol dan assist yang telah memberinya 7 trofi Ballon d'Or. Lagi pula dirinya berbeda jauh jika dibandingkan dengan pesaing terdekatnya dalam meraih Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, yang memiliki fisik lebih berotot dan kokoh secara fisik. Apalagi ketika melihat Messi selama pertandingan, pasti banyak yang mengkritiknya karena dia lebih sering berjalan, bukannya berlari mengejar bola, terutama selama 5 menit awal babak pertama. Ternyata berjalan bukan berarti malas. Dia hanya menghemat energi karena ada alasan masuk akal untuk dirinya bekerja dengan pintar, bukan menguras tenaga.
Contohnya pada satu pertandingan di Desember 2017 ketika Barcelona mengalahkan Real Madrid dengan skor 3-0. Messi hanya menempuh total jarak 8 km selama pertandingan. Gilanya lagi, 83% ditempuhnya hanya dengan berjalan. Tapi inilah bukti kerja pintar. Meski lebih dominan berjalan, Messi tetap berhasil memberikan 1 gol dan 1 assist di laga tersebut. Bekerja dengan pintar juga tidak terlepas dari diagnosisnya di masa kecil. Defisiensi pertumbuhan hormon sehingga berakibat pertumbuhan tubuhnya terhambat, tidak besar dan tinggi seperti anak lainnya. Salah satu manajer yang pernah bekerja sama dengannya, Pep Guardiola, pernah mengomentari Messi yang sering dibilang lebih banyak berjalan saat pertandingan. Dia memang tidak berlari, tetapi dia selalu melihat apa yang terjadi. Itu yang saya suka. Dia menggerakkan kepalanya, kanan, kiri, kanan. Dia mencari titik lemah lawan ketika lawan menggunakan 4 back. Setelah 5 hingga 10 menit, dia sudah memiliki peta di mata dan otaknya untuk mengetahui dengan tepat di mana dia akan menyerang, kata Guardiola. Kylian Mbappe bahas tantangan bermain di Ligue 1. Ligue 1 sering dicap sebagai Liga Petani, dan hal itu tidak sama dengan Liga Premier atau La Liga. Meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa setiap pemain dapat melenggang ke Prancis dan membuat kompetisi menjadi mudah. Selama wawancara dengan situs resmi Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe berbicara tentang Liga dan bagaimana Liga membutuhkan adaptasi untuk berhasil. Sulit, sangat keras, dan sangat fisik. Ada intensitas gila. Para pemain benar-benar siap untuk menyalakan mesin. Untuk melakukan pukulan, itu tidak mudah. Saya pikir tahun ini ada lebih banyak permainan juga. Saya pikir itu lebih menyenangkan untuk ditonton daripada tahun-tahun lainnya. Tetapi ini adalah kejuaraan yang dikenal sangat fisik, sangat taktis, kata Mbappe. Jadi memang perlu adaptasi, terutama bagi kami. Kami memiliki banyak pemain yang tidak tahu kejuaraan. Itu membutuhkan adaptasi, tetapi saya pikir kami berada di jalur yang benar. Mbappe telah membuat pekerjaan Liga menjadi mudah sejak muncul sebagai remaja bersama AS Monaco. Pemain berusia 22 tahun telah membuat 164 penampilan karir di Ligue 1, mencetak 114 gol dan membuat 50 assist. Ulang kasus Donnarumma, PSG ingin bajak Kessie dari Milan. Paris Saint-Germain dikabarkan ingin mengulang transaksi Gianluigi Donnarumma dengan membajak bintang AC Milan lain dalam status bebas transfer, yang kali ini adalah Franck Kessie. TMW menyebutkan bahwa proses pembaharuan kontrak Kessie saat ini telah benar-benar macet, dan karena itulah ia kemungkinan akan mengikuti jejak pendahulunya Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu yang meninggalkan Rossoneri dengan status bebas transfer. Pasalnya, saat ini ada jarak yang sulit dijembatani antara tawaran yang diajukan manajemen dan tuntutan agen sang pemain yang mulai menarik peminat dari film lain. Pemberitaan tersebut mengklaim bahwa PSG siap menaikkan gaji yang saat ini diterima pemain internasional Pantai Gading tersebut hingga 3 kali lipat untuk membujuknya hijrah ke Paris musim depan. Langkah tersebut lantas membuat mereka mengungguli Tottenham Hotspur dalam perburuan. Mengingat meskipun manajer mereka Antonio Conte merupakan penggemar lama mantan bintang Atalanta tersebut, raksasa London Utara tidak akan bersedia mengucurkan investasi sebesar itu. PSG tidak ingin kalah saing dan siap memberikan luka baru kepada Milan dengan membajak Kessie dalam status bebas transfer setelah musim panas lalu melakukan langkah serupa pada Donnarumma.